Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga puasanya juga lancar karena kita sekarang sudah ada di penghujung bulan puasa. Oke, kali ini aku apa ya ingin sedikit membuat konten untuk teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Dan kali ini aku akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih caranya menumbuhkan rasa semangat publikasi artikel ilmiah melalui pemahaman konsep literatur review dengan Kang Sidik dari Fakultas Keperawatan Unpad angkatan 2017. Nah, mari kita invite saja ya Kang Sidiknya. Oke, halo Sabrina. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanya ya, Brin. Nah, barangkali untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang seputar literatur review, boleh drop question-nya di bawah. Nah, oke, Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam Ki. Bentar lagi ya. Saya coba pilih filter dulu supaya tidak. Oke. Mudah-mudahan ada filter yang cocok. Suaranya jelas nggak Ki? Jelas, kalau suaraku jelas gak, Kang? Oke. Oke nih teman-teman, selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kesempatan berbahagia sekali ya buat aku karena Kang Sidik mau nih diajak ngobrol-ngobrol santai bareng aku seputar bagaimana sih cara menumbuhkan rasa semangat untuk publikasi artikel ilmiah melalui pemahaman konsep literatur review. Nah, barangkali Kang boleh Akang nih perkenalan singkat dulu, Akang itu siapa dan asalnya dari mana, terus sudah menekuni dunia literatur review itu udah berapa lama, Kang? Oke. Sebelumnya makasih banget Rifki udah ngajak aku buat diskusi pada hari ini. I'm so happy to be here actually. Dan mungkin sebelumnya aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Sidik Maulana. Kalau di lingkungan kampus biasanya sering dipanggil Sidik. Kalau di grup-grup riset biasanya Maulana karena seringnya panggil nama-nama citasi atau nama belakang. Terus saat ini aku sebenarnya masih uh, sekolah S1, tapi bentar lagi juga lulus, tinggal nunggu sidang dan yudisium di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Terus saat ini juga aku bekerja sebagai asisten dosen di Departemen Komunitas, Keperawatan Komunitas, dan Departemen Keperawatan Dasar. Jadi ada dua dosen yang di asisteni, kemudian saat ini juga sedang sibuk
jadi asisten peneliti karena penelitian saya udah selesai. Kemudian saya juga saat ini bekerja di sebagai lead manager di SHI. Mungkin teman-teman yang sering daftar di SHI mungkin tahu apa itu SHI. Kemudian kalau menekuni lead rep sebenarnya udah dari awal masuk keperawatan, masuk kuliah, karena di keperawatan sendiri sistem pembelajarannya sudah menerapkan namanya PDM Best Practice, di mana di kurikulum itu diajarkan bagaimana kita membuat satu lead rep, sehingga dari tahun 2017 ketika saya masuk kuliah itu udah diajarkan bagaimana cara lead rep, cuman uh, mendalami lead rep, benar-benar mendalami lead rep itu pada semester semester 7 lah, semester 7 baru uh, dalam, karena kondisinya lagi pandemi, semua orang butuh, sehingga aku juga terpaksa mendalami litrep untuk mengupdate kondisi saat itu, karena kebutuhan litrep saat itu diperlukan untuk penelitian gitu. Oke nih, berarti aku gak salah pilih nih, pilih narasumber yang udah mendalami literatur review dari semenjak maba, ya kan? Oke nih, Kang. Sebenarnya kan penelitian di Saintek itu identik dengan laboratorium nih, Kang. Nah, sebenarnya kan ada salah satu metode penelitian, kalau di kimia itu istilahnya itu metode penelitian kering gitu ya, karena tanpa ke laboratorium. Namanya itu ada tuh in silico gitu, studi in silico. In silico itu kan biasanya memakai komputasi dan lain sebagainya. Nah, ternyata kan literatur review juga merupakan salah satu metode penelitian laboratorium tanpa masuk ke laboratorium. Dan itu tuh sebenarnya metode penelitian ini tuh detailnya itu seperti apa sih, Kang? Oke, jadi di keperawatan juga sebenarnya ada, ya di keperawatannya dia kan masuknya juga sama rumpun saintek, dimana kalau di keperawatan istilahnya observasi atau penelitian klinik, karena kita kan basisnya klinis. Jadi ya selain penelitian klinis ke lapangan itu tuh ada beberapa penelitian alternatif lain gitu. Jadi penelitian yang biasa kita lakukan sebelum pandemi, biasanya kita melakukan penelitian yang datanya bersifat primer, artinya kita mengumpulkan data secara langsung baik itu di laboratorium maupun di klinik. Tapi sebenarnya ada data-data yang bisa kita dapatkan secara sekunder, artinya data-data tersebut sudah diolah, sudah dikumpulkan oleh orang lain, dan salah satunya adalah literatur review, di mana kalau literatur review data sekundernya itu berasal dari penelitian orang lain yang telah terpublikasi gitu. Jadi ada juga sih sebenarnya data sekunder, misalnya data-data pemerintah, kalau kita mau ngambil data ke dinas terkait, itu selalu ada data dan bisa kita olah sebagai data penelitian. Nah, kalau di dalam kasus literatur review ya gitu. Jadi kita sama menggunakan data sekunder, cuman data sekunder itu sumbernya dari penelitian orang yang telah terpublikasi di beberapa jurnal akademik kayak gitu. Oke. Berarti istilahnya itu kan kita mengambil data sekunder dari orang lain. Nah, kalau misalkan untuk mengambil datanya itu, apakah perlu izin ke penulis asalnya gitu atau gimana? Terus tata cara untuk izinnya bagaimana, Kang? Ya, kalau untuk literatur review sebenarnya tidak perlu kita izin untuk untuk menggunakan si artikelnya si peneliti tersebut. Karena sebenarnya kita udah ada guideline-nya. Jadi sebenarnya Hmm. kita udah punya guideline yang baku dari tahun 2009, Prisma udah ngeluarin, dan itu nggak perlu ada izin karena masalah etisnya udah tidak ada masalah etis lagi untuk literatur review. Bahkan sebenarnya si peneliti juga diuntungkan karena mereka akan secara langsung mereka akan kecitasi si artikel yang dia tulis kayak gitu. Jadi itu juga menjadi keuntungan bagi peneliti yang artikelnya akhirnya kita gunakan untuk studi literatur review. Jadi tidak ada izin sama sekali kayak gitu. Jadi aman. Oke, mantap nih. Terus aku juga mau nanya nih, Kang. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya juga, boleh komentar saja ya di bawah. Nanti aku akan pilih pertanyaannya. Nah, aku mau bertanya juga nih, Kang. Sebenarnya basic skill apa sih yang harus kita kuasai dulu nih sebelum melakukan literatur review? Apakah kita harus melatih pola uh, baca kita gitu, ataupun pola menulis rangkuman atau tertentu gitu? Ada basic skill yang harus kita kuasai gak? Hmm. Biasanya basic skill yang perlu ini pengalaman aku sih ya, karena
nggak ada literatur yang apa yang sebenarnya mengulas skill apa yang perlu dibutuhkan. Kalau pengalaman aku sendiri, skill yang perlu dibutuhkan adalah skill membaca dan skill memahami suatu bacaan, karena itu sangat penting di literatur review, karena basic kita dari awal sampai akhir studi itu adalah membaca, menyusun latar belakang, kemudian pada akhirnya kita melakukan pengumpulan data melalui artikel itu, prosesnya adalah dengan membaca gitu. Jadi skill yang pertama harus di apa namanya dimiliki oleh kita adalah skill memahami bacaan. Kemudian yang kedua adalah skill skill menganalisa bacaan. Jadi di sana critical thinking-nya harus jalan, karena kita akan dituntut untuk melakukan review terhadap apa yang kita baca. Jadi tidak hanya sekedar ya udah baca terus copy paste, jadi nggak seperti itu. Jadi sebenarnya ada analisis, ada berbagai jenis analisis, nanti kita jelaskan di yang lain. Jadi ada analisisnya. Nah, analisis tersebut tuh apa ya, butuh namanya critical review. Kita harus mampu kritisi satu bahan bacaan sehingga bahan bacaan itu bisa menjadi suatu sintesa pengetahuan baru gitu. Jadi nggak hanya sekedar copy paste. Oke, gak hanya sekedar copy paste, benar sekali. Jadi skill membaca itu dan skill mengkritisi suatu bacaan juga salah satu menjadi kunci untuk literatur review. Nah selanjutnya Kang, oh ya ini ada yang bertanya Kak, nanti di save nggak ya IG live-nya? Oke, nanti aku save. Oke, nanti Kang ya nanti bisa ditonton ulang. Nah selanjutnya aku mau bertanya nih Kang, langkah sistematis apa sih yang harus kita laksanakan untuk menyusun suatu literatur review? Misalkan kan tadi udah baca jurnal, terus apalagi nih langkah sistematisnya yang harus kita laksanakan gitu Kang? Okay. Kalau langkah-langkah sistematis sebenarnya itu udah ada guideline-nya. Jadi ada guideline namanya Prisma checklist, atau jadi pokoknya ada Prisma, kemudian ada Cochrane, itu ada panduan-panduan literatur review. Jadi ada banyak panduan literatur review dan mereka membahas terkait dengan sistematikanya seperti apa. Nah, kalau kita menggunakan, jadi sebenarnya ada banyak ya terminologi terkait dengan literatur review. Jadi nggak hanya literatur review doang, jadi ada naratif review, terminologi yang digunakan, kemudian ada descriptive review, ada sistematik, ada scoping review, ada umbrella review, ada pokoknya banyak terminologi review, dan itu juga sebenarnya harus dipahami karena untuk menyesuaikan sebenarnya topik kita tuh cocoknya di mana sih review yang mana, apakah naratif, sekedar naratif, deskriptif. Biasanya naratif, deskriptif itu ditentukan pada analisis yang kita gunakan. Kalau kita analisisnya secara sistematik ya kita menggunakan systematic review. Kalau sekedar naratif menceritakan isi bacaan berarti kita menggunakan terminologi yang naratif. Kalau kita menggunakan penelitian analisis yang sering digunakan biasanya deskriptif, ya udah menggunakan deskriptif review. Jadi itu juga perlu dipahami terkait dengan terminologinya terlebih dahulu. Dan nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita ngomongin terkait dengan terminologi literatur review, dan kita coba bahas bagaimana perbedaan antara naratif, deskriptif, scoping, karena itu seru banget sebenarnya kalau kita pengen belajar. Kemudian tadi pertanyaannya gimana sih langkah sistematisnya, ada apa aja? Nah, ini aku coba rangkum dari beberapa panduan. Jadi beberapa panduan tuh ada yang mereka memiliki sistematika yang sama, dan ini merupakan basic sistematik ketika kita menulis satu literatur review. Yang pertama adalah tentu kita harus punya fenomena apa yang kita ingin teliti. Jadi itu tuh penting karena kita nggak bakalan bisa jalan kalau kita nggak punya fenomena untuk diteliti. Misalnya kayak oke, ada misalnya fenomena tentang, kalau di kesehatan misal kepatuhan terkait dengan tuberkulosis. Nanti kita akan fokuskan literatur review kita ada fenomena tersebut, atau mungkin di kimia ada kita ingin meneliti terkait dengan bagaimana pengaruh kecepatan reaksi atau segala macamnya. Nah, itu yang pertama tuh harus ada fenomena yang ingin diteliti. Itu bebas kita mencari fenomena itu baik dari pengalaman pribadi, baik dari literatur review, baik dari data, baik dari conference. Pokoknya fenomena-fenomena yang bisa kita teliti melalui literatur review. Kemudian mungkin aku mau singgung dulu, sebenarnya fenomena yang kita bahas itu harus ada penelitiannya. Jadi syarat dari literatur review itu harus ada penelitiannya, karena kita percuma kalau nggak ada penelitiannya, kita nggak bakalan punya data sama sekali. Karena kan kalau kita balik lagi ke definisi literatur review adalah sintesis pengetahuan, di mana pengetahuan yang ada tuh harus ada dulu. Jadi kalau misal fenomena
yang kita cari jarang atau tidak ada, ya alhasil si literatur reviewnya nggak ada. Jadi harus ada fenomena dan penelitian terkait dengan fenomena tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah mungkin membuat satu pertanyaan review setelah ini. Jadi apa sih pertanyaan reviewnya gitu? Nah, pertanyaan review itu wajib dibuat. Jadi ini tuh mirip seperti tujuan literatur review kita di penelitian biasa. Nah, kalau di literatur review namanya adalah pertanyaan review. Nah, pertanyaan review ini bisa kita bangun melalui FICO framework. Jadi ada namanya singkatan PICO. Jadi P-nya population atau patient atau fokus riset kita, kemudian I-nya intervention, kemudian C-nya comparison, kemudian O-nya outcome. Nah itu kita harus tahu dulu populasinya siapa. Di penelitian kita misalnya populasinya adalah, kalau misal di penelitian aku di penelitian kesehatan misalnya populasinya adalah terkait dengan kebutuhan atau kita langsung ke ini aja kali ya, ke contoh enggak usah deh. Misalnya populasinya adalah populasi terkait kepatuhan pasien TB misalnya. Kemudian intervensi yang ingin kita teliti adalah intervensi terkait dengan bagaimana social support gitu. Kemudian comparison-nya itu pembandingnya dengan apa, itu bebas. Sebenarnya pembanding itu atau comparison itu nggak harus ada. Jadi boleh ada apa enggak itu tergantung apakah memang ada pembanding dari intervensi itu atau tidak. Kemudian outcome, kalau outcome sendiri misalnya apa sih outcome-nya dari penelitian yang kita desain. Misalnya outcome-nya adalah bagaimana pencegahan bukan pencegahan, bagaimana menurunkan prevalensi TB di Indonesia. Jadi dengan adanya PICO tadi kita bisa membuat satu pertanyaan review bagaimana tadi intervensinya, bagaimana si social support gitu dapat menurunkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien TB ya di populasinya, dan outcome-nya adalah untuk dalam rangka menurunkan kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia. Jadi pertanyaan review itu dibangun atas PICO atau PICOS framework. Nah, kemudian dari PICO tadi kita bisa membuat satu kata kunci. Misalnya tadi kan populasinya adalah kepatuhan tuberkulosis. Artinya kita udah dapat dua kata kunci, yaitu kepatuhan dan tuberkulosis. Kemudian dari intervensinya sendiri, tadi social support, berarti ya udah ada kata kunci adalah social support. Kemudian dari comparison kan sebenarnya kita nggak pakai comparison, jadi nggak usah. Kemudian outcome-nya adalah tadi itu apa? Penurunan jumlah tuberkulosis di Indonesia. Berarti kan kata kuncinya adalah prevalensi tuberkulosis. Nah, jadi dari PICO tadi kita udah bisa membuat satu pertanyaan review sekaligus membuat satu kata kunci. Sebenarnya tools di literatur review itu adalah kata kunci. Jadi kalau kita nggak punya kata kunci, kalau kata kuncinya nggak benar, datanya juga nggak akan benar gitu. Jadi harus benar-benar spesifik, benar-benar harus ya benar-benar spesifik sehingga hasil yang diharapkan itu sesuai gitu. Makanya harus ada PICO untuk guideline kita membuat satu kata kunci, membuat satu pertanyaan review sehingga nanti dianalisis juga nggak melebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga, setelah tadi fenomena dan membuat satu pertanyaan review, ada namanya kriteria eligibility atau kriteria kelayakan. Nah, itu tuh kita menentukan sebenarnya inklusi dan eksklusinya apa sih. Misalnya inklusinya adalah, itu inklusinya itu bisa jadi dari tahun terbit. Misalnya karena kita dayanya terbatas, kemudian waktu terbatas untuk melakukan skripsi, maka tahun terbitnya bisa dispesifikan. Misalnya dari rentang 2010 sampai 2020, atau mungkin dari 2011 sampai 2021 atau 10 tahun terakhir, atau mungkin 5 tahun terakhir sesuai dengan update, atau sesuai dengan kira-kira penelitian ini sebenarnya update-nya dari tahun berapa sih gitu. Terus yang kedua, kita bisa ngambil inklusinya dari bahasa. Jadi bahasa itu sebenarnya kan kita nggak memiliki kemampuan untuk memahami semua bahan bacaan dari semua bahasa. Jadi bahasa itu bisa menjadi satu komponen inklusi. Jadi bahasanya bisa jadi mungkin kalau kita bisa bahasa Cina, ya udah bahasa Cina juga diinklusi gitu. Tapi kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya udah berarti dari bahasanya kita menginklusi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian bahan inklusi juga bisa jadi dari FICOS framework-nya tadi gitu.
Pokoknya berarti hal-hal artikel-artikel yang mengulas tadi tentang kepatuhan, tentang intervensi sosial support terhadap TB dan kaitannya dengan prevalensi itu yang akan diinklusi gitu. Di luar itu berarti dieksklusi. Kemudian yang keempat yang bisa menjadi bahan dari kriteria eligibility adalah kualitas artikel. Nah, biasa kualitas artikel ini dinilai dari apakah kita ingin menggunakan semua artikel atau artikel-artikel yang bereputasi, itu juga ditentukan pada saat kita menentukan kriteria eligibility dari artikel yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua juga, kalau kita menggunakan systematic review, itu ada yang namanya critical appraisal. Jadi critical appraisal, mohon maaf, critical appraisal. Jadi critical appraisal atau penilaian kritis itu ada instrumennya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa tools yang disediakan oleh misalnya oleh GBI, kemudian ada juga dari Newcastle atau Scale. Itu ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Itu kita bisa menggunakan critical appraisal. Jadi ada banyak bahan-bahan untuk kualitas artikel. Tapi yang paling gampang biasanya ya udah kita menggunakan artikel yang bereputasi aja tanpa kita melakukan penilaian kritis dari artikel tersebut. Kayak gitu. Terus yang keempat adalah seleksi studi. Setelah tadi apa ya, fenomena, kemudian pertanyaan review, kriteria eligibility, kemudian seleksi studi. Nah, seleksi studi itu sebenarnya Prisma tuh ada panduannya namanya Prisma Flow Diagram. Jadi bagaimana sih alur dari seleksi studi untuk kita menyeleksi artikel dari banyak artikel yang dicari sehingga artikel yang sesuai itu tuh di apa ya, dikasih pedoman oleh Prisma namanya Prisma Flow Diagram. Jadi tahapnya ada 4 tahap, yaitu identifikasi. Kalau identifikasi biasanya kita menggunakan tadi kata kunci yang kita udah buat, kita masukkan ke database. Jadi kita harus tentukan dulu di seleksi studi itu database-nya mau database yang mana aja nih. Kalau di ada PubMed, kemudian ada Science Direct, kemudian ada PrepQuest, dan database yang lainnya. Pokoknya tentukan dulu database, kemudian setelah kita tahu kata kuncinya, sudah dapat kata kuncinya tadi di tahap awal, kita masukkan kata kuncinya di database tersebut. Nanti kita coba diskusi lagi karena punya terbatas di live IG. Jadi nanti kita kalau misalnya ada kesempatan berbincang di media sosial atau mungkin di MIFA boleh kita nanti ngebahas bagaimana secara komprehensif terkait dengan literatur itu sampai dan melakukan seleksi studi yang komprehensif. Nah, tadi di seleksi studi di identifikasi kita memasukkan kata kunci di database, kemudian kita catat berapa setelah kita memasukkan kata kunci di database tersebut berapa kita dapat artikelnya. Kemudian dari sana kan tidak semua artikel yang keluar itu adalah artikel-artikel yang sesuai sehingga perlu adanya screening gitu. Nah, screening ini penting di tahap kedua untuk menilai artikel mana yang sesuai. Tadi kan kita udah menetapkan kriteria eligibility. Yang eligible, yang mana sih yang eligible, yang bereputasi, kemudian yang tahun terbitnya sesuai, yang bahasa yang sesuai gitu. Yang ya itu di screening. Di screeningnya kalau di Prisma itu bertahap. Jadi kita lihat dulu judulnya, dari judul, lihat dulu. Biasanya dari judul juga udah ketahuan, oh judul ini nggak sesuai, judul itu nggak sesuai. Setelah dari judul baru bertingkat ke abstrak. Baru di abstrak kita baca dulu abstraknya, apakah si abstraknya ini sesuai apa enggak sih tadi kan kita udah menetapkan PICO. Populasinya benar nggak sih, intervensinya benar nggak sih sesuai, terus outcome-nya benar nggak sih. Nah, itu dicek di abstrak. Setelah itu baru di full text. Kalau di full text itu lebih ke penilaian artikelnya. Apakah artikel ini benar-benar bereputasi apa tidak. Kalau misalnya tidak bereputasi, udah dibuang. Karena itu udah menjadi kriteria inklusi kita. Kemudian setelah itu baru kita menginklusi. Jadi berapa sih jadinya artikel yang akan diinklusi dan akan disintesis pada akhirnya kayak gitu. Itu tahap yang ini masih ada tahapan yang lainnya, itu data extraction. Jadi kita mengekstrak data. Jadi setelah kita menyeleksi dan dapat, kita akan mengekstrak nih datanya. Jadi kan dari bacaan ke informasi yang sebenarnya mudah untuk dibaca oleh kita sendiri dan juga oleh pembaca. Nanti diekstrak biasanya kalau di Litrep biasa tuh ekstraknya pakai tabel gitu. Jadi biasanya kita juga harus menentukan item data apa sih yang mau kita cari. Misalnya item datanya kita ingin tahu penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, terus secara demografis penelitiannya dilakukan di mana, kemudian
populasi, kalau kita penelitian di manusia, populasinya, kemudian uh, pengukuran dan alat ukurnya seperti apa yang diukur, kemudian alat ukur apa yang digunakan, kemudian hasil utamanya seperti apa, dan hasil-hasil lainnya sesuai dengan tujuan penelitian kita, kayak gitu. Kemudian di data ekstraksi data. Terakhir aku udah catat. Yang terakhir data analyzing. Jadi setelah data diekstrak tuh dianalisis. Gimana sih cara analisisnya? Itu bagaimana cara analisis itu tergantung pada uh, jenis analisis yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya kalau mau menggunakan naratif, ya udah konsisten analisis yang nanti di hasil dalam pembahasan adalah secara naratif dijelaskan secara gamblang. Kemudian misal kalau kita menggunakan deskriptif, ya udah berarti analisisnya deskriptif, secara deskriptif, kemudian ada temuan dari artikel yang seperti apa, kemudian intervensi dari kita yang seperti apa, atau mungkin ada yang tematik. Kalau tematik kita menentukan tema, jadi tema 1, tema 2, tema 3. Kita udah menyesuaikan tema, terus kita mencocokkan nih dari bahan bacaan mana yang masuk ke tema 1, ke tema 2, ke tema 3 gitu. Terus ada juga konten analysis. Konten analysis itu analisisnya best konten, jadi kita nggak tahu analisisnya seperti apa, pokoknya kontennya itu ya itu yang akan dianalisis. Terus ada juga konten meta analisis, analisisnya jenis meta analisis. Kalau meta analisis ini sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk masuk S2, S3 yang sebenarnya memiliki pengetahuan terhadap metodologi dan juga biostatistika yang baik, karena itu ada penggunaan statistikanya juga yang sebenarnya itu lebih advance, dan juga analisis lainnya yang nanti bisa dipelajari atau mungkin bisa diskusi lagi terkait dengan jenis analis, gimana sih cara analisis dari literatur review kayak gitu. Jadi cara singkat itu ada enam tahapan bagaimana kita sistematika menulis literatur review, dari mulai tadi menentukan satu fenomena, kemudian setelah fenomena baru kita membuat satu pertanyaan review, kemudian menentukan kriteria kelayakannya seperti apa, kemudian seleksi studi dan database yang digunakan mana aja, kemudian ekstraksi data atau data extraction, sama yang terakhir adalah data analyzing, bagaimana sih analisis data itu dianalisis kayak gitu. Panjang ya? Mantap banget sih, mantap banget. Ternyata sangat sistematis juga ya Kang, dan sangat kompleks, tidak hanya sekedar copy paste, benar kata Kang tadi. Makanya kita butuh banget nih skill membaca dan berpikir kritis. Nah, ada pertanyaan dari Kang Lutfi, katanya ini berkaitan tadi sih dengan yang Akang katakan, setelah mencari kata kunci kita mencari jurnal yang eligible gitu ya. Nah, katanya selain di Google Scholar, Akang biasanya suka nyari jurnal di mana aja nih katanya? Ya kalau di Google Scholar sebenarnya aku udah nggak pakai Google Scholar, karena sebenarnya Google Scholar itu bukan database ya, dia search engine. Jadi tapi masih sah untuk digunakan sebagai sumber data gitu. Tapi kalau aku sebenarnya menyesuaikan dengan topik. Kalau topik, karena kebanyakan topik literatur review yang aku buat itu adalah literatur review kesehatan, biasanya database besar, major database untuk major kesehatan adalah PubMed, kemudian CINAHL, kemudian ada namanya ScienceDirect. Mungkin ScienceDirect juga di sini ada ya. Terus Clinical Key, ada apa lagi ya? Pokoknya ada berbagai jenis database. Biasanya aku pakai major database gitu, database besar di database kesehatan kayak gitu. Oke, mantap. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, berdasarkan pengalaman Akang nih, ada gak sih tantangan yang Akang temui saat menjalankan literatur review, dan bagaimana cara Akang mengatasi tantangan Akang tersebut gitu? Oke, kalau tantangan sebenarnya, kalau aku sendiri, tantangannya adalah malas membaca, ya nggak sih? Karena apalagi kalau data yang kita kumpulkan banyak banget gitu, karena topiknya mungkin terlalu luas gitu, sehingga bahan bacanya banyak. Itulah yang menjadi tantangan. Biasanya tantangannya udah malas baca, dan itu tuh sering banget terjadi pada mahasiswa skripsi yang mengambil skripnya dari metode literatur review. Mereka malas baca, akhirnya menunda, prokrastinasi lah, biasa budaya menunda-menunda yang pada akhirnya menghambat skripsinya itu sendiri atau menghambat
pembuatan literatur reviewnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau Akang malas membaca itu kayak gimana nih Akang mengatasinya gitu? Ya, sebenarnya apa ya? Kalau malas membaca tuh eh, cara ngembaliin supaya kita pengen ngebaca lagi, sebenarnya kita harus ini lagi nyari motivasi lagi. Eh, Sebenarnya kita balik lagi motivasi awal kita menulis litrep itu apa sih? Atau mungkin kalau kita lagi skripsian, motivasi utama kita skripsian tuh apa sih? Kita harus balik lagi. Biasanya dengan kita mengembalikan motivasi awal yang kita udah bangun tuh uh, sedikitnya mengembalikan semangat kita untuk melanjutkan penelitian atau melanjutkan menulis literatur reviewnya. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita udah memulai sesuatu, jangan sampai menunda-menunda gitu. Biasanya budaya prokrastinasi ini sering sekali menghambat. Jadi diupayakan untuk mencegah kita untuk membaca atau apa ya, melanjutkan kembali penelitian kita atau dalam hal ini literatur review jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Ya itu sangat fatal sekali sih. Oke, mungkin mencari lingkungan teman yang sangat suportif juga bisa menjadi salah satu apa ya solusi untuk mengatasi rasa malas, bener gak Kang? Betul, betul. Itu secara eksternal mungkin social support juga dibutuhkan selain faktor internal motivasi dari diri kita sendiri. Oke nih, ada pertanyaan nih Kang dari Teh Reni, katanya ingin rekomendasi dong buku untuk dibaca katanya. Uh, Kalau aku bacanya, aku jarang baca buku sekarang. Dulu sering baca-baca bahan bacaan kesehatan gitu. Dan mungkin mungkin agak aneh ya untuk dibagikan karena mungkin di antara kita ada yang beda jurusan gitu. Jadi sebenarnya bahan bacaan yang sering aku baca bacaan teks buku kesehatan misalnya kayak buku-buku medical bedah, buku-buku bedah, buku-buku fisiologi, anatomi itu yang sering aku baca gitu kayak gitu. Terus biasanya kalau aku baca sih aku baca di lebih sering baca jurnal dibanding baca buku dan lebih sering baca bacaan yang sebenarnya mendukung terhadap karir akademik kayak gitu. Jadi nggak ada rekomendasi khusus terkait dengan bacaan apa sih yang yang sering aku baca itu memengaruhi motivasi kita untuk uh, apa, melakukan penelitian atau melakukan literatur review kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya jawaban untuk Teh Reni tadi pertanyaannya. Aku sedikit kepo nih Kang, sebenarnya Akang cita-citanya mau jadi apa sih? Oke, cita-cita aku sebenarnya ini sedikit muluk-muluk ya. Aku pengen banget jadi profesor di bidang ilmu keperawatan. Sebenarnya dulu tuh pengennya ya udah jadi pengajar atau jadi dosen. Tapi setelah setelah aku mulai berkarir, bukan berkarir ya, memulai penelitian, pada akhirnya ya udah, berarti cita-cita terbesar aku tuh sebenarnya ingin jadi profesor di bidang ilmu keperawatan. Dimana sebenarnya profesor tuh memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama specifically di ilmu keperawatan. Jadi pengen sekali menjadi seorang profesor di bidang ilmu keperawatan. Tentunya hal-hal konkret seperti harus melanjutkan studi S2 dan S3 itu sangat penting. Jadi mungkin cita-cita terbesarnya adalah ingin menjadi seorang profesor di bidang ilmu keperawatan. Mudah-mudahan amin ya. Amin. Aku doakan terus, Kang. Oke nih, kan salah satu langkah untuk menjadi profesor ternama di bidang keperawatan itu kan salah satunya dengan publikasi. Nah, aku juga kepo nih, Kang. Udah berapa sih publikasi yang Akang pernah jalankan artikel ilmiahnya gitu, Kang? Oke. Kalau artikel di bidang literatur review kurang lebih ada 8 ada 9 artikel literatur review yang udah dipublikasi di jurnal nasional dan 3 lagi ongoing di Scopus. Jadi total ada sekitar 12 artikel yang lagi apply, yang sudah masuk ke database. Nah, yang 9 yang udah dipublikasi di nasional itu uh, dan satu lagi nunggu antrian publikasi di bulan Juli. Dan basically apa ya, artikel-artikel yang udah terpublikasi itu
ini cuma doang ya. Ini berasal dari tugas-tugas kuliah. Jadi tugas-tugas kuliah yang sebenarnya uh, high quality dan apa ya, bisa untuk dipublikasi, udah publikasi, aku recycle kembali, kemudian pada akhirnya bisa dipublikasi kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Faisal nih Kang. Sebenarnya pertanyaannya agak mirip sama seperti yang tadi aku tanyakan. Katanya, Kang Sidik gimana nih tipsnya biar lihai dalam litref? Dasar apa sih yang harus dimiliki katanya? Oke, ini Faisal teman aku ya. Kalau tadi juga Reni juga teman aku sih. Nah, supaya lihai di dalam nitrate itu sebenarnya pertama kita harus ngebangun dulu kecintaan kita terhadap penelitian, terhadap uh, specifically di literature review. Kemudian sering menulis literature review itu semakin kita terbiasa untuk bisa nulis literature review gitu. Kalau misal kita persiapan skripsi, uh, coba kita nulis artikel yang base-nya literatur review itu menurut aku membantu sekali untuk mempercepat proses pengerjaan skripsi kita dengan metode literatur review. Jadi intinya adalah membiasakan diri itu sangat penting karena uh, kalau kita biasanya mulai di awal itu emang agak susah, tapi kalau misalnya kita udah tahu gampangnya seperti apa, senangnya seperti apa, baru ketahuan mudahnya, ketahuan enaknya itu dari sana. Jadi biasakanlah untuk coba menulis literatur review dan coba untuk menulis dari sekarang kayak gitu. Oke, tadi aku agak tertarik nih dengan pernyataan Akang bahwa sebagian besar ada beberapa artikel ilmiah yang Akang publikasikan itu berasal dari tugas perkuliahan. Nah, jadi apa ya? Jadi mengingatkan kita sebagai mahasiswa bahwa kita sebenarnya kan sering banget dikasih tugas-tugas. Oke, anak-anak, bahkan dari dosen ya, Kang. Oke, anak-anak, kalian coba review jurnal tentang A, tentang B, tentang C. Nah, sebenarnya ada beberapa teman aku yang sering berkeluh kesah, kok Bapak ini tugasnya jurnal-jurnal mulu. Nah, sebenarnya itu bisa dijadikan motivasi untuk kita dan jadi peluang besar bahwa salah satu tugas tersebut bisa kita publikasikan nantinya jika benar-benar kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi buat teman-teman, jangan sampai teman-teman untuk tugas tersebut memakai jasa joki. Benar gak, Kang? Betul banget kayak gitu. Oke nih Kang, sebenarnya aku udah baca beberapa publikasi Akang nih. Salah satunya aku tertarik banget tentang yang judulnya itu adalah digitalisasi model dan desain triase pandemi influenza H1N1 fokus pada pencegahan penularan di sistem pelayanan kesehatan tinjauan reflektif kaitan dengan COVID-19. Nah, menurut aku ini topiknya sangat hype banget nih di saat pandemi sekarang. Jadi, aku ingin bertanya sebenarnya outcome apa aja yang akan dapatkan dari literatur review yang akan publikasikan ini sehingga nantinya berguna untuk pelayanan kesehatan di pandemi COVID-19. Oke. Mungkin sebelum aku jawab, aku pengen banget ngasih kalian insight bahwa sangat bermanfaat sekali ketika kita membuat satu literatur review gitu. Apa sih manfaat yang kita dapatkan dari kita menulis literatur review? Bagi klinik, terutama di bidang aku di bidang kesehatan, bagi klinik, bagi individu-individu atau para pemangku kebijakan itu sangat 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 apa ya diuntungkan dan disenangkan dengan adanya literatur review. Artinya uh, para pengambil kebijakan itu nggak usah dia membaca penelitian-penelitian dari A sampai Z dari tahun sekian karena sebenarnya dengan melakukan literatur review kita udah melakukan rangkuman sebenarnya tren hasil penelitian yang ingin digunakan itu seperti apa. Misalnya ketika di klinik tuh sering sekali misalnya kita ingin menerapkan suatu intervensi, misalnya mencuci tangan. Sebenarnya mencuci tangan itu efektif apa tidak sih gitu ya. Dia misalnya mencuci tangan menggunakan hand sanitizer misalnya. Nah, dengan kita melakukan literatur review, kita sebenarnya si pemangku kebijakan nggak usah dia mencari lagi secara sistematis dengan kita membuat satu literatur review itu sebenarnya mempermudah mereka untuk mencari jawaban singkat sepertinya sebenarnya trennya seperti apa sih dan bagaimana kecenderungan hasilnya apakah benar apakah efektif apakah tidak atau mungkin ada hal lain dari hasil tersebut kayak gitu. Nah kalau tadi berkaitan dengan topik yang digitalisasi yang kreatif tadi sebenarnya teman aku juga ada di sini tadi Faizal
dia yang salah satu author yang juga nulis di artikel ini. Nah, uh, aku juga sebenarnya sangat senang sekali nulis ini karena harapannya si artikel ini bisa dibaca oleh pemerintah sehingga pemerintah juga bisa menerapkan sistem triasenya. Jadi triase itu jadi ada merupakan satu sistem pemilihan. Jadi sebelum kita ke klinik biasanya kan kita ditempatkan nih di UGD. Kemudian dari UGD itu dipilih pasien mana yang harus masuk ruang A, B, C, D. Jadi itu tuh proses triase. Jadi proses pemilihan pasien sehingga pasien ini tepat ditempatkan di tempat yang sesuai gitu, di tempat perawatan yang sesuai. Nah, itu namanya triase. Nah, dari hasil literatur review yang aku dapat sebenarnya ini kan sebenarnya outcome-nya aku ingin cari model dan desainnya seperti apa dan hasil dari model dan desain itu sebenarnya efektif apa tidak dalam mengurangi jumlah penularan H1N1 pada tahun 2019. Nah, ternyata yang aku temukan tuh ada 3 model digitalisasi dan yang paling kenal pada tahun 2009 itu adalah MN Fluline dari Menoseta Fluline. Jadi Fluline yang flu tuh dari kata flu ya, line tuh kayak jadi garis gitu. Maksudnya garis pertama untuk penanganan flu di Menoseta tuh namanya MN Fluline gitu. Dan di beberapa negara juga ada istilahnya berbeda, tapi pada intinya sama, dia tuh Fluline gitu. Kemudian sistemnya, desainnya ada yang menggunakan hotline, panggilan, kemudian ada juga web, dan juga ada yang panggilan telepon. Jadi di tahun 2019, di pandemi tahun 2009, maksudnya di H1N1, mereka menggunakan MN Fluline berupa hotline, kemudian web, dan panggilan telepon untuk melakukan penyortiran pasien atau penyeleksian pasien atau yang dikenal dengan di bidang kesehatan dinamakan triase. Nah, di mana di model tersebut tuh dari ketiga desain tersebut itu ada 2 tahapan dalam melakukan triase, di mana first line-nya adalah kita melakukan assessment. Jadi petugas kesehatan melakukan assessment dengan menggunakan si flu line tadi. Jadi mereka mengassess kira-kira memang apakah dia memiliki gejala apa ya, gejala si H1N1 atau pneumonia, karena gejala yang khas di H1N1 adalah pneumonia gitu. Dia menggunakan instrumen pneumonia, kemudian dikaji melalui telepon, kemudian ketika mereka dinyatakan suspek, maka dia harus melakukan clinical visit atau dia harus melakukan kunjungan ke klinis untuk mengukur keparahannya. Jadi di klinik tuh nggak lagi dia mengkaji lagi si suspek, lebih ke bagaimana mengukur keparahan, sehingga itu efektif. Dan dengan cara itu sebenarnya karena pada masa itu tuh kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan tinggi, maka caranya adalah dengan tadi membatasi gitu, dengan men-screening sebenarnya dia punya gejala apa enggak, sehingga di pelayanan tuh nggak terlalu numpuk pasien kayak gitu. Dan ternyata hasil dari model tersebut itu hasilnya adalah penerapan digitalisasi terhadap triase ini berbanding lurus dengan turunnya gelombang pandemi H1N1 selama masa puncak pandemi di H1N1 pada tahun 2009. Jadi dari sana tuh hanya kita berkesimpulan bahwa sebenarnya model ini tuh bisa dilakukan juga di Indonesia, di mana untuk bisa mengefisienkan pelayanan sehingga tidak terjadi jumlah yang membludak di pelayanan sehingga beresiko terhadap penularan di pelayanan kesehatan, maka penting sekali untuk menerapkan digitalisasi seperti penerapan hotline, kemudian web, panggilan telepon untuk sistem triase di pelayanan kesehatan di Indonesia kayak gitu. Oke, mantap banget. Semoga apa yang Akang tulis dan teman-teman Akang nantinya bisa dilirik oleh pejabat Indonesia, khususnya oleh Bapak Ridwan Kamil. Halo Bapak, semoga nantinya bisa ditetapkan sebagai kebijakan gitu ya Kang, supaya nantinya pandemi di Indonesia dapat berakhir secepat mungkin. Nah Kang, aku pengen tahu nih pandangan Akang, apakah menyusun artikel ilmiah ini dapat melatih skill untuk menyusun skripsi. Dari Akang, pendapatnya bagaimana, Kang? Tadi udah disinggung ya sedikit ya sebelumnya, bahwa sebenarnya kebiasaan ini merupakan salah satu
membiasakan diri adalah merupakan salah satu perilaku yang baik untuk kita meningkatkan skill, meningkatkan kecepatan kita dalam melakukan sesuatu hal. Nah, biasanya kalau kita udah pengalaman aku ya secara subjektif ketika aku terbiasa melakukan penelitian, kemudian metode literatur itu sangat mempermudah sekali dalam melakukan literatur review karena kita udah tahu langkah step by stepnya harus apa. Jadi sebenarnya aku saranin ke teman-teman yang sekarang lagi skripsi coba untuk menulis tugasnya secara serius karena kebanyakan tugas di Unpad kan dia analisis jurnal, critical review, kemudian nyari evidence dari jurnal, dan itu sebenarnya bisa membantu kita untuk mempercepat. Kemudian mungkin tugasnya nanti lebih ditingkatin lagi nih, nugasnya lebih ke hal-hal yang dilakukan secara sistematis menggunakan metode literatur review, sehingga pada harinya kita mengerjakan skripsi, ngambil skripsi, itu lebih gampang dan lebih cepat gitu dalam mengerjakan skripsi kayak gitu. Oke, nah aku juga agak sedikit kepo nih Kang. Sebenarnya ada cutting aku yang skripsinya itu dipublikasikan ke jurnal gitu ya. Itu dari jurusan administrasi bisnis. Nah, Akang kan sudah banyak nih publikasi artikel ilmiah. Apakah di FKEP ada kebijakan bahwa bagi mahasiswa yang telah mempublikasikan skripsinya di jurnal internasional ataupun nasional, itu ada privilege atau keuntungan tidak harus sidang gitu Kang? Apakah ada Kang FKEP? Kalau di FKEP sendiri sebenarnya tidak ada SK ya, tidak ada surat keterangan baik dari Wadek maupun dari dekannya sendiri yang membebaskan mahasiswanya yang telah publikasi untuk lolos skripsi. Jadi sebenarnya kalau di Univ tuh ada cuman nggak jelas SK-nya seperti apa, sehingga dari fakultasnya sendiri mengambil langkah yang aman untuk tidak meloloskan mahasiswanya yang telah publikasi untuk lolos deskripsi kayak gitu. Kemudian aku pernah dengar di yang Fakultas Perikanan itu udah ada kebijakannya, bahkan yang mungkin yang KTI juga udah bisa lolos skripsi katanya, tapi katanya yang mungkin nanti bisa divalidasi lagi ke mahasiswa yang berkaitan atau ke pejabat fakultas yang berkaitan gitu. Kemudian toh kalaupun kebijakan itu ada, sebenarnya Fakultas Keperawatan tuh punya kriteria khusus di mana publikasi yang dihasilkan itu harus dipublikasi pada jurnal bereputasi dengan terakreditasi nasional minimal Sinta 2. Artinya peringkat 2, klaster peringkat 2 atau peringkat 1. Kemudian kalau Scopus ya tentu pasti akan lolos, baik itu peringkat kuartil 4, Scopus kuartil 4 maupun Scopus kuartil 1 kayak gitu. Jadi lumayan lumayan ribet juga kalau di Fakultas Keperawatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang kalau SK-nya belum jelas kayak gitu. Oke, berarti tergantung kebijakan masing-masing fakultas ya, Kang. Kayak di aku aja di kimia, kalau ngambil yang magisternya itu kita belum dapat gelar magister sebelum tesis kita itu harus publis minimal manuskrip di jurnal internasional. Jadi untuk teman-teman yang berkuliah di Unpad, apabila dapat kabar burung tentang Kak, bagaimana nih? Aku udah publish di jurnal tertentu nih skripsinya, apakah lolos sidang atau enggak, itu nanti tanyakan saja ke masing-masing dekan fakultasnya ataupun ke kaprodinya juga. Nah, udah lama juga nih Kang kita berbincang-bincang santainya gitu ya di Ngabuburit sore kali ini. Sebenarnya aku juga kepo juga nih Kang. Kan pasti kita sebagai manusia ada up and downs-nya gitu. Nah, aku pengen tahu nih kata-kata apa yang selalu Akang bicarakan kepada diri sendiri ketika Akang menemui titik tersulit saat menyusun artikel ilmiah ataupun dalam suatu kehidupan gitu Kang. Aku sering banget ya, apalagi pas masuk usia 20 tahun, quarter life crisis tuh benar-benar terjadi, overthinking tuh benar-benar terjadi ya, masalah-masalah psikologis bergejolak pada usia kita di usia mahasiswa tingkat akhir, dari usia mahasiswa tengah sampai mahasiswa akhir, karena dia udah masuk quarter life crisis. Dari aku pribadi, ini dari aku pribadi ya, tapi menurut aku ini efektif. Biasanya aku sering sekali self talk ke diri sendiri, karena
karena aku percaya bahwa uh, you are what you think gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan adalah kamu sendiri gitu. Jadi ketika kita berpikir positif, ketika kita selalu berpositif thinking, itulah yang akan terjadi. Jadi uh, teruslah berbicara terhadap diri sendiri, self talk untuk terus positif, itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk kita terus positif di dalam kehidupan, kemudian positif dalam meraih hasil hasil apapun gitu. Jadi apa yang jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi teruslah berpikir positif untuk menghasilkan satu hal yang positif kayak gitu. Oke, Gitu. mantap sekali nih. Semoga kata-katanya dapat teman-teman semua di sini terapkan kepada masing-masing pribadi ketika menemui titik tersulit untuk dilakukan di dalam hidup gitu ya. Nah, apa ya, pertanyaan pamungkas dari aku nih, Kang. Harapan Akang untuk peneliti ataupun keperawatan di Indonesia ke depannya itu seperti apa, Kang? Ya. Kalau untuk penelitian, aku berharap mungkin untuk keperawatan sendiri dalam skup yang rendah, mungkin aku berharap bahwa bidang aku di ilmu keperawatan ini bisa berkembang melalui riset, dia berkembang melalui riset karena uh, pada saat ini juga keperawatan sedang menggadang-gadangkan evidence based practice di mana suatu pelayanan klinis itu harus didasarkan pada keputusan klinis atau pengambilan klinis itu harus berdasarkan pada bukti penelitian evidence based. Jadi aku berharap bahwa penelitian-penelitian keperawatan juga makin maju supaya keputusan klinisnya juga makin berkualitas kayak gitu. Kemudian harapan juga untuk penelitian di Indonesia, kita berharap publikasi-publikasi baik itu di nasional, publikasi di internasional bisa ditingkatkan karena itu merupakan salah satu indeks uh, pembangunan Indonesia kita melalui penelitian juga dilihat, kemudian kualitas penelitian kita juga bisa dilihat dari berapa banyak publikasi internasionalnya. Juga aku berharap kepada teman-teman yang bisa untuk publish di internasional, coba publish di internasional supaya penelitian kita juga makin jauh berkembang. Dan memperbanyak citasi juga untuk penelitian-penelitian Indonesia karena aku yakin tentang penelitian Indonesia tuh banyak juga yang berkualitas dan teman-teman juga bisa membaca penelitian orang-orang Indonesia baik yang di publikasi nasional maupun yang di internasional dan coba mencitasinya karena citasi itu sangat mempengaruhi. Jadi jumlah publikasi dan juga citasi itu mempengaruhi terhadap kualitas penelitian di suatu negara. Jadi dari aku dan juga harapan aku mudah-mudahan generasi sekarang juga bisa aware dengan penelitian dengan dunia penelitian dan memperbanyak citasi penelitian-penelitian itu sangat 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 membantu dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penelitian di Indonesia gitu. Oke, mantap sekali. Jadi untuk mahasiswa Indonesia nih jangan ragu untuk mensitasi penelitian-penelitian asal Indonesia karena itu akan berdampak positif bagi apa ya, mata dunia dalam melihat penelitian di Indonesia itu sendiri gitu ya, Kang. Benar ya, Kang? Oke nih, Kang. Semoga apa-apa yang akan kerjakan di kemudian hari berjalan lancar gitu. Terus nantinya juga Akang semoga dapat meraih cita-cita Akang sebagai profesor di bidang keperawatan. Aku akan selalu doakan dan semoga Akang selalu menginspirasi teman-teman aku ataupun teman-teman Akang pribadi untuk selalu melakukan penelitian. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa bahwa Kang Sidik ini salah satu mentor dari Science Hunter Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nih di bidang literatur review, boleh ambil kelasnya di Science Hunter Indonesia dan semoga dapat mentornya itu Kang Sidik yang udah kita tahu nih kualitasnya seperti apa. Oke, sepatah dua patah kata yang ingin Akang sampaikan ke teman-teman yang menonton live ini, apa gitu, Kang? Oke, dari aku sih kata-kata kata-kata pamungkas, kata-kata terakhir mungkin ya di live ini, tapi kata-kata terakhir yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, semangat buat teman-teman untuk menjadi apa ya, sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Salah satunya coba teman-teman untuk terjun ke dunia penelitian. Kalaupun tidak bisa terjun di dunia penelitian, cobalah mencari satu hal-hal yang positif, yang berkualitas untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia lebih baik lagi kayak gitu. Oke, amin.
Ini udah hampir 55 menit nih Kang, Ngabubu live-nya. Nah, aku pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kang Sidik yang sudah meng-ACC nih perbincangan kita di sore hari ini. Semoga ilmu yang Akang sampaikan di platform kali ini menjadi amal jariah untuk Akang. Semoga ilmunya bertambah, semoga kedepannya semakin lancar, dan jangan kapok-kapok lagi ketika nanti aku meminta untuk Kang Sidik menjadi narasumber di live aku gitu ya Kang. Ya, sip, boleh banget. Nanti ditunggu ya undang dan topik-topik yang lainnya. Oke, Akang juga kan kedepannya akan banyak sekali perlombaan yang akan Akang ikuti. Semoga Akang mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Amin. Oke nih Kang, sebelum kita menutup, apa? Aku mau ngucapin selamat juga buat Rifki yang udah berhasil pendanaan, dapat pendanaan dari Dikti. Ya mudah-mudahan nyampe Pimnas, dan aku percaya bisa sih nyampe Pimnas. Amin, amin, amin. Makasih Kang. Sekarang aku mau sesi foto dulu nih Kang. Boleh? Boleh. Boleh. Aku hitung ya, sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Kang Sidik. Semoga puasanya lancar sampai akhir, dan aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin sebelum nanti hari Lebaran tiba. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari aku yang sedikit salah, mohon dimaafkan. Dan aku juga pribadi memaafkan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak dari Kang Sidik gitu ya. Minal aizin wal faizin Kang. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya Rifki diskusinya. Dah. Aku lihat duluan ya. Ya.